Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi singkat Mari Muhammad. Mari Muhammad adalah seorang birokrat dan ekonom asal Indonesia yang pernah menjabat Menteri Keuangan pada masa Orde Baru. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Direktur Jenderal Pajak dalam kurun waktu 1988 hingga tahun 1993. Selama menjabat sebagai menteri, Mari Muhammad dikenal sebagai Mr. Clean. Ia diberi gelar Mr. Clean karena perjuangannya memberantas korupsi di eranya yang masih syarat dengan korupsi. Mari Muhammad lahir di Ampel, Kota Surabaya, pada tanggal 3 April 1939. Mari Muhammad dikenal sebagai figur yang menjunjung tinggi integritas dan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupannya. Muhammad ayahnya yang sempat menetap di Singapura sebelum hijrah ke Surabaya merupakan anak pendatang asal Hadramaut, Yaman. Silsilah dari garis ayah. Mari Muhammad adalah putra dari Muhammad adalah putra dari seorang pendatang asal Hadramaut, Yaman yang merupakan kakek Mari Muhammad. Kakek Mari Muhammad adalah putra dari bin Mar'i bin Said, berasal dari Hadramaut. Mereka mendiami sebuah kawasan di sebelah barat Al-Ghurfah. Nasabnya tertulis bin Said Al-Katsiri yang merupakan di antara Qabail Bani Shanfar Al-Katsiri dari keturunan Sa'id bin Ali bin Umar bin Amir bin Badar bin Muhammad bin Shanfar Al-Katsiri yang selanjutnya dikenal dengan bin Mar'i bin Said. Catatan tentang bin Said oleh Dr. Hasan Al-Barki. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Mari Muhammad bernama Khadijah. Ia adalah wanita Melayu berdarah Tionghoa yang lahir di Singapura. Mari Muhammad adalah anak keenam dari 8 bersaudara. Masa kecil Mari Muhammad hingga tumbuh menjadi remaja dihabiskan di Kampung Ampel, dalam kawasan Jalan Sasak di Kalimas Madya, sebuah pemukiman yang dihuni oleh banyak keturunan Arab. Islam dan Arab kultur di lingkungan tempatnya tinggal turut membentuk kepribadiannya, termasuk kebiasaannya bersarung saat waktu senggang di rumah. Masih di kawasan Ampel, dalam lingkungan yang terbentuk oleh atmosfer paham pembaruan Islam yang sudah ada sejak 1919 di Surabaya, Mari Muhammad kecil disekolahkan oleh kedua orang tuanya di perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan tengah dipertaruhkan oleh kaum Republikan sejati karena Belanda yang memboncengi sekutu sejak Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia II menginginkan tanah jajahan kembali ke pangkuannya. Letak gedung sekolah Mari Muhammad kecil saat untuk pertama kalinya belajar bukan di Jalan Dana Karya nomor 46 atau yang pada masa Hindia Belanda masih disebut Ambah Schoolwork nomor 1, melainkan di Ampel Makfur 22 yang asalnya dipergunakan bagi murid putri, karena gedung sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jalan Dana Karya yang terkenal setelah dikuasai tentara Jepang dan dijadikannya rumah sakit Angkatan Laut diduduki oleh tentara sekutu. Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah yang berada di Ampel Makfur saat itu untuk sementara waktu dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Balbid karena Al-Ustadz Umar Hubis sebagai tokoh sentral di perguruan itu sedang berada dalam arus gelombang perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama sejak keterlibatannya bersama Al-Ustadz Ahmad bin Mahfuz dalam wadah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang disusul kemudian setelah pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pada bulan November 1943.
dan kedudukannya sebagai anggota Komite Nasional Pusat tahun 1947. Dalam masa perjuangan itulah, selama berkobarnya Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, Mari Muhammad menempuh pendidikan awalnya setingkat sekolah dasar di Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah, Surabaya. Ia diasah guna mendapatkan kemampuan kecerdasan intelektualnya oleh guru-guru Al-Irsyad yang mumpuni. Antaranya berkat gemblengan Al-Ustadz Abdurrahman Bahalwan, Al-Ustadz Muhammad Balbait, Al-Ustadz Said B. Umar Alamudi, Al-Ustadz Ali Al-Hadadi, Al-Ustadz Ahmad Ali Sungkar, dan Al-Ustadz Muhammad Kun Syarwani. Sentuhan dari Al-Ustadz Umar Hubis sebagai figur karismatik irsyadi Surabaya tetap dialaminya, terutama penguatannya pada pemahaman spiritual, mabda al-irsyad, akhlak, dan karakter. Salah satu dari kata-kata yang diingat dan diteladaninya dari ucapannya ialah, apabila seseorang tidak amanah dengan uang, maka dia tidak akan amanah dalam hal yang lain. Ketika ayahnya Muhammad wafat, Mari Muhammad masih duduk di bangku SMP kelas 2. Anak ke-6 dari 8 bersaudara ini selepas lulus dari SMA oleh kedua kakaknya yang sudah menikah, diboyong ke Jakarta bersama ibu dan semua saudaranya. Di Jakarta, arek Surabaya ini menemukan dunia barunya menjadi mahasiswa dan aktivis kampus. Saat Mari Muhammad tiba di Jakarta dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada dekade 1960-an, pembangunan kota tengah gencar-gencarnya digalakan. Salah satunya pembangunan Gelora Bung Karno sebagai persiapan menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Proyek prestisius dengan menelan biaya sangat besar yang dibangun oleh Presiden Soekarno itu diantaranya adalah patung Selamat Datang yang berada di tengah Bundaran HI, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, dan Sarinah. Sebagai aktivis kampus, Mari Muhammad aktif dalam pergerakan mahasiswa. Bahkan sempat jeda karena kegiatan perkuliahan dibekukan oleh pemerintah. Ia terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi mengkritisi pemerintah. Mari Muhammad pernah menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Periode pemerintahan Soekarno menjadi sangat penting bagi HMI di masa itu, hingga terancam dibubarkan oleh rezim yang berkuasa karena perseteruannya dengan Partai Komunis Indonesia. Puncaknya pada saat gerakan 30 September atau Gestapo menjadi pecah. Mari Muhammad kembali berjumpa dengan aktivis asal alma maternya Al-Irsyad Al-Islamiyah, menyusun kekuatan bersama dalam kesatuan aksi para mahasiswa, pelajar dan pemuda dari berbagai golongan dan agama, sebuah perjuangan damai untuk membubarkan PKI dan mengadili dalangnya. Setelah lulus kuliah dan setelah berhasil meraih gelar terakhirnya sebagai Master of Arts in Economics dari Universitas Indonesia, Mari Muhammad mulai meniti karirnya di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Kementerian Keuangan, pada tahun 1969 sampai 1972. Berlanjut kemudian pada tahun 1972 sampai 1988, ia mengabdikan dirinya di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhirnya sebagai Direktur. Meski karirnya sempat terganjal akibat tercium oleh pihak istana yang mensinyalir dirinya merupakan aktivis Islam garis keras sebagai anggota HMI, akhirnya ia menduduki jabatan pentingnya dalam pemerintahan Orde Baru. Ia pun akhirnya diangkat menjadi Direktur Jenderal Pajak 1988 sampai 1983. Semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak,
dia berusaha membersihkan institusi itu dari para pegawai korup. Sudah sejak lama, kantor pajak dikenal sebagai lahan basah bagi para PNS. Seenaknya saja para wajib pajak kong kali kong dengan petugas pajak. Negara pun diduga dirugikan hingga triliunan rupiah. Buat Mari Muhammad, jangankan pengusaha, Presiden Soeharto saja harus menyetorkan data yang benar sebagai wajib pajak. Tahun 1989, Direktorat Pajak sedang mengumpulkan data untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB. Mari Muhammad pun datang sendiri memimpin tim ke Jalan Cendana, kediaman Presiden Soeharto. Mari Muhammad membawa pita ukur, dia mengukur sendiri luas rumah Soeharto di Jalan Cendana. Tak peduli presiden atau pengusaha, soal keharusan membayar pajak tidak ada pengecualian. Paling tidak, selama saya jadi dirjennya, ujar Mari Muhammad tegas. Berkat upaya bersih-bersih Mari Muhammad lah, selama 5 tahun, Ditjen Pajak mengumpulkan uang pajak sebesar 19 triliun rupiah. Padahal targetnya hanya 9 triliun rupiah. Kehidupan pribadinya mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Mari Muhammad dikenal tidak pernah membawa uang tunai dalam jumlah besar. Di dompetnya seringkali hanya terdapat Rp20.000 yang diniatkannya untuk disumbangkan ke kotak amal di masjid. Ia menolak segala bentuk gratifikasi, termasuk hadiah mewah seperti televisi atau jam tangan yang selalu dikembalikannya. Jika menerima makanan, biasanya ia akan menyumbangkannya. Kesederhanaannya juga tercermin dari kendaraan yang digunakannya. Alih-alih menggunakan mobil mewah, Mari Muhammad lebih memilih mengendarai mobil tua tanpa pengawalan berlebihan. Bahkan saat pensiun, mobil tuanya dijual untuk membiayai perjuangannya dalam memberantas korupsi. Konglomerat Khairul Tanjung pernah mengungkapkan, Pak Mari Muhammad itu jangankan yang haram, mengambilnya halal saja kadang-kadang enggan. Karena khawatir uang itu berasal dari sumber yang tidak jelas. Pernyataan itu menggambarkan betapa teguhnya Mari Muhammad dalam menjaga dirinya dan keluarganya dari penghasilan yang meragukan. Di masa periode kepemimpinannya lah, ia berhasil mengubah nama kantor pajak menjadi kantor pelayanan pajak. Perubahan nama yang dilakukannya itu adalah sebuah terobosan yang mampu menyadarkan masyarakat bahwa pajak adalah alat pembangunan yang senantiasa dimanfaatkan untuk melayani segala kepentingan rakyat. Karena prestasinya, Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan tahun 1993 pada Kabinet Pembangunan 6, tepatnya tanggal 17 Maret 1993. Tindakan nyata yang dilakukan Mari Muhammad adalah menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilainya terlalu besar. Bukan rahasia lagi kalau 2 anggaran untuk pejabat Kemenko itu berjumlah sangat besar. Tak seperti menteri lainnya yang ABS alias asal bapak senang, Mari Muhammad bekerja profesional. Dia berani membantah perintah Soeharto dan beradu argumen. Dia menolak membiayai program pemerintah untuk membeli 39 kapal perang dari Jerman Timur tahun 1993 yang dinilai terlalu mahal. Akhirnya dari total 1,1 miliar US dollar menjadi hanya 319 juta US dollar yang disetujuinya. Begitu juga dengan proyek pesawat CN-235. Mari Muhammad tak langsung setuju karena saat itu tidak ada dana cukup. Prestasi yang ditorehkannya selama 5 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan tersebut, Indonesia pernah dinobatkan sebagai pelopor di Asia Tenggara dalam bidang perekonomian. Tahun 1995, majalah Asian Money yang berpusat di Hong Kong memberinya penghargaan kepada Mari Muhammad sebagai Menteri Keuangan terbaik karena kemampuannya dalam mempertahankan posisi Indonesia di kondisi yang sangat sulit kala krisis ekonomi tengah mendera bangsa Indonesia. Atas pengabdian jasanya terhadap negara, pemerintah memberinya anugerah Bintang Mahaputra
sebagai penghargaan tanda kehormatan tertinggi kedua yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat akan menerima penghargaan itu di Istana Negara, Mari Muhammad datang dengan mengendarai mobil kijang bututnya. Sontak penjaga istana menghadang, tapi seketika itu juga tersentak. Dari balik jendela kaca mobil butut yang dibukanya, di hadapannya adalah seorang pejabat negara sekelas menteri yang menjadi tamu khusus sebagai penerima bintang Mahaputra yang akan disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Penggalan peristiwa yang membuat penjaga gerbang istana takjub dan kisah perjalanan hidup Mari Muhammad, sosoknya yang legendaris, pernah dirilis dalam sebuah film dokumenter Mari Muhammad berdurasi 5 menit 44 detik dan diunggah di akun Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani sendiri disebut-sebut merupakan pengagum sosoknya yang menjadi suri tauladan. Setelah masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan berakhir, Mari Muhammad tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia 2 periode dari tahun 1999 hingga tahun 2009. Hal ini menunjukkan dedikasinya dalam membantu sesama. Pada tahun 2016, saat itu menjabat Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia atau KKI, Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI, dan Komisaris Utama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Mari Muhammad wafat pada pukul 1:37 waktu Indonesia Barat di rumah sakit yang terletak di Jalan MT Haryono, yaitu Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Dia meninggal dunia di usia 77 tahun. Tepatnya tanggal 11 Desember tahun 2016. Mari Muhammad meninggalkan istri dan 3 orang anak. Mari Muhammad dimakamkan di TPU Tanah Kusir, padahal negara sudah mempersiapkan agar jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Tetapi permintaan itu ditolak sesuai permintaan almarhum semasa hidupnya. Mari Muhammad menikah dengan Ayu Remayati. Dari pernikahannya, Mari Muhammad memiliki 3 orang anak, yaitu pertama, Rifki Muhammad. Yang kedua, Rahma Sari. Yang ketiga, Revina. Berita mengenai keluarga Mari Muhammad sulit untuk didapat. Bila melihat foto keluarga yang beredar, ketiga anaknya telah berumah tangga semua, dan Mari Muhammad memiliki 5 orang cucu. Pada tanggal 19 Januari 2017, Sri Mulyani meresmikan nama gedung utama kantor pajak. Bangunan yang menjulang di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan tersebut dinamai dengan sosok mantan Menteri Keuangan periode 1993 hingga 1998, yaitu Mari Muhammad, untuk menghormati jasa-jasanya selama hidup. Penamaan gedung ini bertepatan dengan peringatan 40 hari wafatnya Mr. Clean, julukan Mari Muhammad lantaran kejujuran dan kesederhanaannya selama hidup. Sri Mulyani menyebutkan dengan dinamai sesuai sosok Mari Muhammad yang dikenal berintegritas dan begitu jujur, diharapkan pegawai pajak bisa terus mengingat dan meniru sosok Mari Muhammad. Ia sendiri mengaku sering dinasehati oleh Mari Muhammad untuk bisa menjaga integritas dan berpegang pada prinsip untuk tidak terbawa arus. Ia menegaskan bahwa langkah ini tak sebatas seremonial saja. Ia ingin agar setiap pegawai pajak senantiasa bisa teringat sosok Mari Muhammad yang penuh integritas dan kejujuran. Sri Mulyani ingin seluruh pegawai pajak mampu bekerja tanpa menjual integritasnya, sesuatu yang masyarakat nantikan selama ini. Kesederhanaan seorang Mari Muhammad memang patut dicontoh.
Salah satu sahabat terdekatnya, Eri Riana Harjapamekas, yang juga tokoh anti korupsi, menceritakan bahwa Mari Muhammad pernah menjual bekas mobil dinasnya sebagai menteri untuk membayar kontrakan. Ia mengisahkan saat itu timnya sedang berniat melakukan pelatihan good governance bersama masyarakat Transparansi Indonesia. Hanya saja pihaknya butuh menyewa satu rumah yang digunakan sebagai sekretariat kegiatan. Demikianlah silsilah dan biografi singkat Mari Muhammad yang bisa disampaikan. Semoga menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.